Setelah sibuk seharian bersama karyawan, aku dikejutkan oleh kedatangan Ronan yang tiba-tiba saja sudah berada di dalam toko. Elia panggilnya lembut. Ronan seruku kaget. Penampilannya rapi tetapi dia sedikit kurus. Aku bingung ingin bertindak bagaimana menyambutnya. Apakah kamu ingin makan siang? Silakan duduk dan pesan apa yang kamu mau, ucapku datar. Elia, bisakah kita berbicara? Ujarnya dengan raut wajah yang serius. Untuk apa, balasku dingin. Aku sudah putus dengan Sisley. Elia, bisakah kita berbicara dengan tenang, ucapnya memelas. Aku tidak senang ataupun terkejut dengan masalahnya bersama Sisley. Tetapi melihat pandangan mata beberapa orang yang bertanya-tanya, akhirnya aku menyuruhnya duduk di sudut yang menghadap ke jendela. Ronan, aku sudah bertunangan dengan Pak Rasdi. Pria yang kamu lihat di pantai kemarin, balasku langsung. Begitu kami duduk berhadap-hadapan. Elia, kenapa begitu cepat? Apakah kamu serius? Ucapnya tidak percaya. Ya, ini kamu bisa melihatnya, ucapku sambil memperlihatkan cincin di jemariku. Elia, kamu tidak mencintainya kan? Seru Ronan masih meragukan. Ronan, itu bukan urusanmu lagi. Kita sudah putus. Jadi pertanyaanmu dan rasa tidak percayamu tidak penting bagiku. Kamu sudah mencampakkanku waktu itu, bukan? Jangan berpura-pura lupa, ketusku sebel. Elia, maafkan aku. Aku sudah salah besar. Aku mendapat pekerjaan di sebuah perusahaan di kota ini, dan aku sudah memutuskan untuk bekerja di sini. Aku mendengar kamu membuka usaha, jadi aku mampir sekalian ingin memperbaiki hubungan kita yang dulu. Elia, kita sudah 2 tahun saling mencintai. Aku harap kamu tidak buru-buru menerima pria itu karena tampang dan kekayaannya. Aku harap kamu berhati-hati, ucap Ronan dengan lembut. Ronan, keluargaku sudah memberi restu, dan ini semua adalah pemberiannya, ucapku ingin melihat reaksinya. Apa maksudnya? Tanya Ronan ragu-ragu. Pak Rasdi ingin menikahiku juga, balasku santai. Kamu setuju? Ucap Ronan mulai resah. Apa dia tahu tentang kita selama ini, ucapnya lagi. Ya, dia tahu semuanya, dan tidak masalah baginya, balasku datar. Elia, apakah aku terlambat? Ucapnya terlihat putus asa. Ronan, bahkan jika aku tidak menikah dengannya, aku pun tidak akan bersedia kembali padamu, balasku dingin. Elia, maafkan aku. Aku terlambat menyadari semuanya. Sisley dan keluarganya tidak akur dan berantakan. Sisley juga terlalu banyak menuntut pada aku, dan dia selalu berlebihan dalam berhubungan. Elia, apakah kita masih bisa berteman? Ucap Ronan berharap. Kita hanya bisa berteman biasa tanpa harus berkomunikasi, Ronan. Pak Rasdi sangat pencemburu, dan aku tidak ingin ribut dengannya. Jika dia mengetahui aku berkomunikasi denganmu, ucapku mencari alasan. Elia, maaf, aku tidak akan mengganggumu sejauh yang kamu pikirkan. Tetapi paling tidak, jika aku berkunjung kemari kamu bersedia melihatku, ucapnya memelas. Ronan, aku tidak bisa berjanji, dan tolong kamu bisa mengerti situasiku. Jika aku sibuk, aku mungkin tidak melihatmu nanti, dan kamu pasti mengerti bagaimana sifatku dari dulu kan. Aku terkadang lupa dengan siapa saja di saat aku bekerja. Jadi kuharap kamu tidak mengatakan aku sombong jika aku tidak menyapa, balasku datar. Ya Elia, aku mengerti, ucapnya lesu. Apakah kamu ingin makan? Pesanlah sesuatu. Aku akan mentraktirmu, ucapku beramat tamak padanya. Aku merindukan masakanmu, Elia. Apakah kamu yang memasaknya? Ucapnya berharap. Ronan, gumanku bersabar di dalam hati. Aku sedang tidak ingin memasak saat ini. Mungkin lain kali. Tetapi koki lainnya juga enak masakannya.
Kamu pasti tidak kecewa, ayo pesanlah, ucapku berusaha tersenyum. Baiklah Elia, maaf jika sudah membuatmu tidak nyaman, balasnya cepat. Aku membiarkan Ronan makan sendiri saat pesanannya datang. Alasanku padanya, aku harus pergi keluar sebentar untuk berbelanja bersama salah satu karyawanku untuk membeli stok bahan makanan. Dan sebenarnya aku juga harus pergi berbelanja, tetapi waktunya jadi kupercepat karena melihat Ronan datang. Di pusat pasar grosir terbesar di kotaku, aku asik berbincang dengan Koko, pemilik grosir, lalu memberikan daftar belanjaanku kepadanya agar semua yang kubutuhkan langsung disediakan. Dan karena aku ingin menjadi langganan di tempatnya, maka dia selalu memberiku harga dasar tanpa mengambil keuntungan yang besar. Aku menyuruh 3 karyawan yang kubawa untuk berbelanja kebutuhan lainnya, mulai dari bumbu rempah-rempah, ikan, sayuran segar dan semua yang ada di daftar belanja yang diberikan padanya. Kami akan bertemu di sebuah warung minum jika masing-masing sudah selesai berbelanja. Sebuah panggilan masuk ke ponselku saat aku menunggu Tika di warung minum. Pelayan-pelayan grosir di tempat aku belanja sangat lincah dan sigap membantu, sehingga semua sembako yang berat-berat seperti beras, sekaleng minyak goreng yang berisi 25 kg, dan bahan-bahan yang lain-lainnya begitu mudah mereka masukkan ke bagasi mobilku. Aku melihat panggilan masuk sekali lagi. Saat panggilan pertama yang masuk tidak kuanggap, karena aku asik meminum teh manis dingin yang sudah kupesan. Pak Russell, pikirku gugup ketika melihat panggilannya. Elia, apakah kamu sibuk? Sapanya lembut. Suara beratnya sangat khas seperti seorang pria pembawa acara berita di TV. Iya, aku sedang berbelanja di grosir di pusat pasar, balasku cepat. Sendirian saja, tanyanya khawatir. Tidak, ada Tika yang membantu, balasku lagi. Elia, kamu ada waktu malam ini? Aku perlu pasangan untuk makan malam di hotel yang kemarin. Rekan-rekan perusahaan di sini merasa puas dengan hasil kerjasama kami, jadi dia mengadakan acara makan malam bersama. Aku ingin kamu menemaniku, dan biar aku yang meminta izin kepada Rasdi nanti, ucapnya santai. Malam ini, tanyaku ragu. Iya, kenapa kamu tidak mau? Ucap Pak Russell hati-hati. Bukan, maksudnya jika Pak Rasdi setuju dan kalian tidak salah paham, maka baiklah, ucapku tidak mampu menolaknya. Ya sudah, aku akan menjemputmu pukul 7 malam ya, balas Pak Russell terlihat senang. Makan malam, apakah Bang David juga hadir? Semoga saja dia ikut, maka nanti Pak Rasdi tidak perlu sibuk bertanya yang aneh-aneh atau memancingku, pikirku tidak nyaman. Aku segera singgah ke rumah. Sebelum kembali ke toko, aku harus mengambil gaunku sebentar, dan setelah itu nanti bersiap-siap di toko saja, pikirku menyusun langkahku malam ini. Ibu dan kakek, nenek serta Iden bertanya ini dan itu soal toko serta kapan pulang ke rumah. Aku menjawab semua pertanyaan mereka dengan baik dan mengatakan malam ini Pak Rasdi mengajakku makan malam bersama. Aku tidak mengatakan bersama Pak Russell karena takut mereka salah paham dan ujung-ujungnya cerita jadi panjang. Aku bahkan lupa mengabari Pak Rasdi ketika langsung sibuk menyimpan semua stok makanan di gudang sesampainya di toko. Dan ketika pengunjung sedikit ramai memesan makanan, aku jadi melupakan Pak Rasdi sama sekali, karena mengira Pak Russell akan memberitakan sendiri kepadanya nanti. Di benakku saat ini adalah setelah tutup jam 5, aku harus segera berdandan dengan baik. Dan kebetulan salah seorang pegawai bernama Sari telah bersedia membentuk rambutku. Ketika aku bertanya-tanya, kira-kira bagus digerai atau diikat saja rambutku menghadiri acara makan malam ini. Dan Sari mengatakan akan membentuk bagian atas rambutku dikepang bentuk mahkota dan biarkan bagian bawahnya jatuh tergerai saja. Semua yang di dapur setuju dengan ide Sari. Akhirnya pukul 7 pun tiba. Pak Rasdi tidak memberi kabar apa-apa dan juga tidak menelepon. Jadi aku juga tidak sempat bertanya dan merasa jika diam sudah pasti tahu, dan jadi malas menegurku. Elia, ini cantik, ucap Pak Russell tersenyum menatapku saat dia datang menjemputku. Dan ternyata Bang David tidak ikut bersamanya.
Terima kasih, balasku senang. Makan malam pun berlangsung dengan baik, dan Pak Russell selalu mengatakan aku adalah wanita yang sedang dikejarnya. Setiap ada rekannya yang bertanya. Semua orang tertawa dan mendukungnya, lalu mengajak menari di saat suasana santai dimulai. Tidak, aku tidak bisa menari, ucapku menolak saat Pak Russell bertanya. Aku akan mengajari nanti, balasnya. Tidak, aku malu dan benar-benar tidak bisa, balasku gugup dan memintanya untuk mengerti. Pak Russell akhirnya mengalah, tetapi rekan bisnisnya tiba-tiba malah datang menghampiri ke meja kami dan to the point langsung mengajakku. Pak Brian, maaf sekali, aku harus mengajari Elia untuk menari karena ini pertama kalinya dia menari. Jadi dia mungkin sedikit sungkan untuk menolak, balas Pak Russell membantuku berbicara kepada rekan bisnisnya tersebut. Saat aku sedikit risih untuk menolaknya. Tidak apa-apa, baiklah, saya akan mencari pasangan yang lain saja, balas Pak Brian salah tingkah. Ayo Elia, sebelum pria nakal yang lainnya berusaha mendekatimu, ajak Pak Russell menarik tanganku saat dia sudah berdiri di samping. Nanti bikin malu, ucapku berdebar gugup. Bersandar saja padaku dan ikuti pelan-pelan, jadi tidak akan jatuh, balasnya berusaha menenangkanku. Aku melihat banyak pasangan sudah berdansa dengan mesra sambil berbincang-bincang di aula menari. Lihat aku dan fokus, ujar Pak Russell menatapku tajam. Ia balasku lalu memberikan tanganku dan dengan sigap tangannya yang kokoh memegang pinggangku dan menarikku dengan pasti ke dekatnya. Cara yang terlalu dekat dan hampir bergesekan dengan dadaku membuatku gugup di pelukannya. Elia, rileks saja dan jangan kaku. Biarkan aku membawamu, bisiknya di telingaku. Ya ampun, aku terlalu tegang, apalagi merasakan bisikannya yang langsung membuatku merinding. Elia, gerakkan kakimu, ucap Pak Russell mengingatkanku. Aku takut salah langkah, ucapku malu dan mukaku jadi memerah. Membayangkan orang-orang pasti ada yang heran dan melirik aneh melihatku bodoh menari. Begini saja dan lemaskan badanmu, bisiknya lalu menarikku ke dalam pelukannya. Lepaskan sepatumu dan injak saja ke sepatuku, bisiknya lagi dan aku menurut tanpa sadar. Pak Rusdi kemudian membawaku menari dengan perlahan dan sepertinya banyak tawa yang terdengar setelah melihat tindakan kami yang terlalu mesra. Aku sangat malu sehingga aku menyembunyikan wajahku di dadanya. Aroma Pak Russell sangat berbeda dengan Pak Rusdi, tetapi aku menyukai wangi keduanya. Ya ampun, aku semakin berdebar dan merasa malu sendiri. Ada dua pria yang mendambaku dan sepertinya aku jadi suka mendapatkan perhatian keduanya. Elia, aku tidak mengira beratmu bisa sepadat ini jika tidak merasakannya sendiri. Aku mengira beratmu sebenarnya ringan, bisik Pak Russell menggodaku, sehingga aku langsung cemberut menatapnya. Aku tidak gendut, ketusku. Oh iya, siapa bilang kamu gendut? Cuma padat dan berisi, bisiknya menatapku tajam dan matanya tersenyum nakal. Tidak usah berpura-pura, matamu sudah berterus terang. Dan bukankah ini bagus dan disukai semua pria, ketusku membanggakan bola kelembutanku. Bagaimanapun tidak bisa menghindar lagi, pikirku. Saat mendekapku seperti ini, Pak Russell juga pasti merasakan bola kelembutanku menekan dadanya dan bibirnya. Walaupun ingin membantah, maka akan ditampik dengan pandangan matanya yang jelas-jelas tidak berpaling. Elia, kamu sangat berterus terang, tetapi ku akui itu benar, ucapnya tersenyum manis memandang. Jangan bicara lagi, balasku malu. Setelah selesai menari, aku permisi ke toilet sebentar dan Pak Russell sengaja menemaniku. Aku bisa sendiri, balasku risih. Tidak, aku juga ingin pergi ke toilet pria. Dan aku sedikit tidak percaya dengan keamananmu di sini, balasnya santai. Kami berpisah saat Pak Russell berjalan menuju toilet pria. Setelah melakukan keinginanku, aku berkaca sebentar dan memperbaiki gaunku ketika tiba-tiba ponselku bergetar. Ada 10 panggilan tak terjawab dari Pak Rusdi. Tetapi aku merasa aneh.
saat banyak pesan yang masuk dari nomor baru ke dalam WhatsAppku. Ada beberapa foto dan video. Panggilan Pak Rasdi tiba-tiba berhenti, jadi aku mengabaikannya karena penasaran ingin melihat foto dan video yang masuk. Foto apa ini dan di mana? Pikirku kaget dan terpana melihat foto-foto yang sudah masuk. Pak Rasdi dengan seorang wanita cantik di sebuah kafe, dan melihat sekelilingnya sepertinya banyak bule, orang-orang asing yang sedang asik minum dan tertawa bersama Pak Rasdi dan wanita cantik itu. Aku mengamati sekali lagi wajah wanita yang duduk di pangkuan Pak Rasdi di beberapa foto lainnya dengan hati berdebar. Ada foto di mana wanita itu mencium pipi di dekat bibir Pak Rasdi, dan Pak Rasdi tersenyum menanggapinya. Dan setelah melihat dengan seksama di sebuah foto di mana wajah mereka tersenyum bersama sambil berpelukan, aku akhirnya mengingat dengan jelas wajah wanita cantik di pangkuan Pak Rasdi. Arina, dia Arina, pikirku marah dan cemburu. Aku cepat-cepat membuka sebuah video yang dikirimkan dengan hati penuh amarah. Rasdi sayang, ayo kita ke kamar, ucap Arina saat dia terlihat mabuk di gendongan Pak Rasdi. Tanganku jadi gemetar menahan kecurigaan yang membeludak tinggi di benakku. Pak Rasdi terlihat berusaha membuka pintu kamar hotel dan masuk lalu menutupnya. Dan videonya segera berakhir. Setelah beberapa menit pintu sama sekali tidak terbuka. Aku menahan rasa sakit di dadaku dengan tanganku yang gemetar. Apakah ini benar? Gumanku tidak percaya, dan rasa sesak menahan luapan emosiku membuat wajahku sangat pucat saat aku menatap ke cermin. Rasdi dan Arina, apakah mereka bersama di belakangku selama ini? Pikirku gelisah. Apakah mereka bersama ke Australia seminggu yang lalu? Pikirku menahan rasa sakit karena mengetahui Pak Rasdi ternyata berbohong kepadaku. Mataku mulai berkaca-kaca saat tiba-tiba sekelebat ingatan tentang Ronan berselingkuh dengan Sisri di mobilnya terlintas di mataku. Pak Rasdi dan Arina berselingkuh juga di kamar itu. Pikirku sakit. Akhirnya air mataku terjatuh saat aku memukul-mukul dadaku yang sesak, dan aku merasa sulit bernapas setelah melihat foto-foto kemesraan mereka dan juga videonya. Aku menangis dengan keras dan hatiku sakit. Elia, ada apa? Elia, kamu masih di dalam? Kenapa berteriak? Seru Pak Rasa terlihat cemas dari pintu. Aku berusaha menahan tangisku agar Pak Rasa tidak khawatir. Tetapi tiba-tiba dia sudah masuk dan terkejut melihatku menangis. Elia, apa yang terjadi? Apa seseorang melukaimu? Ucapnya cemas, dan matanya memeriksa ke sekeliling toilet yang sepi lalu menarikku ke dalam pelukannya. Aku hanya menangis di pelukannya dan tidak bisa menjawabnya. Elia, ada apa? Katakan sesuatu biar aku mengerti, ucapnya cemas. Rasdi, dia dan wanita lain di ponselku, tangisku terisak-isak. Ada apa dengan Rasdi? Dan mana ponselnya, ucapnya semakin cemas. Lalu meraih ponselku yang tergeletak di wastafel. Dia berselingkuh dengan Arina, tangisku sedih dan sakit. Aku merasa kecewa dan sangat bodoh, telah mengalami hal yang sama untuk kedua kalinya. Tubuh Pak Rasa terlihat kaku saat membuka foto-foto dan video yang ada di ponselku. Kamu harus bertanya terlebih dahulu kepada Rasdi, Elia, dan jika ini benar, aku akan menghajarnya, ucap Pak Rasa menahan marahnya. Tiba-tiba ponselku berdering sekali lagi, dan itu adalah panggilan dari Pak Rasdi. Elia, Rasdi menelepon. Kamu ingin aku mengangkatnya, ucap Pak Rasa meminta persetujuanku. Tidak, biarkan aku saja, ucapku marah. Dan aku ingin sekali membunuh Pak Rasdi saat ini. Sayang, kamu di mana? Aku sudah lama menunggu di depan toko, ucap Pak Rasdi terlihat tidak sabar. Dia benar-benar bisa tenang dan masih santai berbicara. Pikirku benci. Kamu tidak perlu menunggu, Rasdi, ucapku dingin. Dan Pak Rasa sedikit terkejut mendengar nada suaraku. Elia, ada apa sayang? Suaramu seperti habis menangis, balasnya bingung. Kita tidak memiliki urusan apa-apa lagi mulai saat ini, dan pertunangan akan dibatalkan. Setelah aku mengirim foto-fotomu dan videomu, maka kamu akan mengetahui semua alasannya. Dan
aku juga akan memberitahukannya kepada Bibi Laura. Elia, apa yang terjadi? Jangan asal bicara, seru Parasdi tidak menyangka keputusanku yang tiba-tiba padanya. Aku tidak sedih lagi berbicara denganmu. Mulai detik ini juga, teriakku marah, lalu mengakhiri panggilanku. Aku segera mengirimkan semua foto-foto dan video ke Parasdi. Dan dengan tangan gemetar, aku langsung memblokir nomor handphonenya. Elia, tenanglah dulu, dengarkan penjelasan Rasdi. Jika memang berpisah, bisa dilakukan dengan baik, agar ibuku tidak merasa malu padamu, ucap Parasdi berusaha menenangkanku. Tidak perlu dibahas, ucapku, lalu tiba-tiba berhenti berbicara. Saat seseorang tiba-tiba masuk dan terkejut melihat ada seorang pria di dalam toilet. Maaf, kami akan segera keluar, ucapku buru-buru, lalu mengambil tasku dan berlalu bersama Pak Russell. Pak Russell, bisakah kita pergi ke suatu tempat sebelum pulang? Ucapku tidak siap pulang ke toko saat ini, karena kemungkinan Pak Rasdi pasti belum pergi dan masih di sana. Baiklah, ayo kita ke tepi pantai dan melihat pemandangan di sana, balasnya mencari solusi. Sementara di depan toko saat ini, siapa yang melakukan ini? Seruku tidak percaya. Semua foto-fotoku yang diambil bersama Arina terlihat mesra dan cara pengambilannya sangat lihai. Dan di videonya kurang ajar, geramku marah. Video sengaja dipotong dan di saat aku keluar, bagian itu tidak ada sama sekali. Elia, bagaimana menjelaskan padanya setelah melihat ini? Apakah dia akan percaya dengan penjelasanku? Pikirku kacau. Aku membuka pesan masuk dari Russell. Seharian aku sangat sibuk dan bahkan tidak membuka pesan-pesan yang masuk sama sekali. Ada banyak pesan dari grup, rekan bisnis, dan juga dari manajer di perusahaan. Tetapi biasanya aku menyuruh Heru untuk membuka dan membacanya untukku. Karena aku merasa lebih mudah dan cepat jika Heru yang langsung membalas semua pesan-pesan yang masuk. Kecuali untuk Elia. Namanya kusimpan dengan lebah kecilku. Dan aku lebih suka membuka pesan dan panggilan darinya daripada memeriksa pesan-pesan dari orang lain saat ini. Aku terkejut membaca pesan Russell yang meminta izin untuk membawa Elia makan malam bersama dengan rekan bisnisnya. Dan pesannya sudah masuk dari pukul 2 siang tadi. Rupanya mereka sekarang bersama. Dan melihat gerak-geriknya, Russell pasti mengetahui juga semua tentang foto-foto ini, pikirku gundah. Dan sepertinya timingnya sangat tepat. Dia berada di sisi Elia saat kami bertengkar begini. Kurang ajar. Aku ingin sekali menghajar orang di balik foto-foto dan video tersebut. Apa maksudnya, pikirku emosi. Aku segera mencari nama Peter di ponselku. Biarkan bisnisku yang ada di Australia yang mengadakan acara minum bersama di kafe saat itu. Dan kebetulan Arina juga sedang di Australia berlibur bersama temannya yang juga bersahabat dengan Peter. Dan saat Arina bersama temannya berpisah, aku membantu Arina ke kamarnya agar tidak diganggu oleh pria lain. Aku mengenal ayah Arina, dan jika Arina terkena apa-apa saat bersamaku, aku merasa tidak enak untuk tidak membantunya. Tetapi foto-foto itu sangat mengejutkanku. Cara pengambilan sudutnya sangat bagus. Karena Arina sedikit mabuk, dia memang sengaja duduk di pangkuanku, sehingga orang lain tidak berani memanfaatkannya jika bersamaku. Panggilanku akhirnya diterima oleh Peter setelah 5 kali aku memanggilnya. Aku mengutuk Peter dan memarahinya dengan keras, sehingga dia kebingungan menjawabku. Rasdi, aku akan menyelidikinya lagi, dan kuharap tunanganmu tidak terlalu cepat mengambil tindakan yang salah, ucapnya buru-buru meminta maaf. Secepatnya dan kirimkan video asli di kamar itu padaku, bentakku kesal. Elia, dia kembali menjadi pemarah, padahal begitu sulit untuk membuka hatinya dan memberikan kepercayaannya padaku. Keluhku pusing. Siapa sebenarnya dalang di balik foto itu? Apakah Arina dan temannya? Pikirku curiga dan tidak menyangka dia akan berani melakukannya. Dan untuk apa Arina melakukannya? Pikirku tidak habis pikir saat ini. Aku berharap ibu tidak segera mengetahuinya, lalu
menelepon Elia kembali. Nada panggilan tidak terjawab yang berturut-turut membuatku yakin jika nomorku sudah diblokirnya begitu saja. Ya ampun, aku sangat geram dibuatnya. Bahkan dia tidak memberiku waktu untuk membela diri. Aku segera menelepon Russell dan meminta bantuannya. Elia, Rasdi ingin berbicara, ucapku saat menerima telepon dari Rasdi di ponselku. Semenjak kami tiba di sebuah resort dengan pemandangan yang menghadap ke laut, Elia sedari tadi terdiam saja dan gelisah, memandang riak air laut yang menyentuh kakinya. Dan aku bersabar menunggunya untuk berbicara padaku. Untuk apa diangkat, serunya marah, dan aku jadi sedikit kaget. Elia, masalah tidak akan selesai jika kamu menghindar, balasku berusaha mendinginkan kemarahannya. Baiklah, ucapnya menerima ponselku setelah menatapku dengan wajahnya yang sedih. Halo sayang, aku tidak bersalah. Aku akan mengirimkan video aslinya, dan aku tidak berhubungan dengan Arina. Seru Pak Rasdi buru-buru membela dirinya saat aku menghela napasku. Jangan lupa mengirim bagaimana caramu mengedit videonya sekalian, bentakku menyindirnya. Elia, jangan buru-buru mengambil keputusan, dan jangan bertindak gegabah untuk melaporkan kepada ibu. Dia bisa pusing dan cemas, dan menduga yang tidak-tidak. Aku akan membuktikan bahwa aku tidak bersalah kepadamu. Sekarang aku menunggumu pulang. Kita akan berbicara baik-baik ya sayang. Jangan terlalu mudah dipengaruhi oleh orang lain yang hanya ingin merusak hubungan kita, ucapku mencoba menjelaskan. Coba kamu hubungi nomor yang mengirimkan foto itu kepadamu. Jika tidak aktif lagi, maka sudah pasti ada rencana jahat di balik perbuatannya, ucapku terus berusaha membujuknya. Aku berdebar mendengar penjelasan Pak Rasdi. Aku bahkan tidak sempat mempermasalahkan si pengirim foto ketika hatiku sangat sakit mengetahui perselingkuhannya. Memang setiap pelaku yang sudah ketahuan belangnya akan mudah mencari alasan untuk menutupi kesalahannya, sindirku marah kepada Pak Rasdi. Elia, aku akan menjelaskan semuanya setelah kita bertemu, dan kita bisa menemui Arina bersama dan bertanya kepadanya apakah aku berselingkuh dengannya, ucap Pak Rasdi bersabar. Ayo pulang sayang. Jika kamu tetap tidak percaya padaku, setidaknya kamu bisa mendengar apa yang terjadi di kafe dan di hotel itu. Dan tolong, tidak perlu sampai orang tua kita tahu. Masalah ini harus kita selesaikan bersama, dan aku akan mencari dalangnya. Aku merasa tidak adil jika kamu menghukumku begitu cepat. Padahal aku tidak bersalah, ucap Rasdi membuatku resah. Aku tidak ingin melihatmu, pulanglah, dan jangan datang tanpa bukti, tegasku, karena aku masih tidak percaya padanya. Baiklah sayang, berikan ponselnya kepada Russell. Aku ingin berbicara dengannya, ucapku mengalah. Ya Rasdi, ucapku datar setelah mendengar semua percakapan mereka, karena aku sudah menghidupkan speakerphone sebelum Elia berbicara dengan Rasdi. Russell, tolong antar Elia pulang dan katakan padanya aku akan memberikan bukti yang kuat padanya atas masalah ini. Seseorang sepertinya sengaja mengganggu dan mengusikku, tetapi dia pasti akan menyesal setelah melakukan ini, ucap Rasdi menahan emosinya. Baiklah, aku akan berbicara dengannya nanti setelah dia bersedia pulang, balasku datar. Terima kasih Russell, balas Rasdi. Aku berdebar mendengarkan pembicaraan mereka, Pak Russell dan Pak Rasdi. Aku jadi sedikit ragu dengan semuanya. Sebelumnya aku meratapi nasibku saat memainkan air laut kakiku yang dingin. Sementara Pak Russell, setelah memberikan jasnya kepada aku agar aku tidak kedinginan, dia berdiam diri tidak jauh dari sampingku. Elia, ayo kita pulang. Kamu bisa masuk angin, dan perasaanmu akan membuatmu semakin sakit jika memikirkan hal yang belum jelas saat ini. Besok semoga saja Rasdi bisa memberikan bukti ketidakbersalahannya kepadamu, sehingga semuanya berjalan kembali normal, ucap Pak Russell dengan bijak. Aku menatap wajahnya yang tampan. Dia tidak memanfaatkan kesempatan yang ada untuknya saat ini. Dia benar-benar gentleman. Dia tidak mempengaruhiku. Dia bahkan memberikan nasihat yang baik. Iya, ayo kita pulang. Terima kasih sudah menemaniku Pak Russell.
Balasku menatapnya kagum. Elia, aku akan bersaing dengan Rasdi secara sportif dan sehat. Aku tidak akan menyusup di situasi yang rumit yang sedang kalian alami. Karena aku benar-benar ingin kamu menyerahkan hatimu pada aku seutuhnya, tanpa memikirkan pria lain. Ucapnya tegas sebelum pamit pergi. Terima kasih banyak dan berhati-hati di jalan. Aku masih belum bisa mengatakan apa-apa untuk membalas perasaanmu. Dan saat ini, aku jadi meragukan semuanya. Bahkan hatiku sendiri ucapku resah. Aku sangat terkejut mengetahui aku bisa merasa sakit melihat Pak Rasdi bersama wanita lain. Perasaan ini sama sekali tidak baik bagiku, dan aku takut jika aku menjadi serakah. Ucapku menunduk, menahan gejolak hatiku yang tidak menentu. Maafkan aku Elia, jangan berpikir terlalu berat saat ini. Ucap Pak Rasel menarikku ke dalam pelukannya. Sekarang beristirahatlah. Semoga besok akan ada jalan keluar yang terbaik untuk semuanya. Jangan menangis lagi. Aku tidak akan bisa pulang dengan tenang. Ucapnya lalu menghapus air mataku. Kapan kamu ingin berkunjung ke kota X lagi untuk melihat ayah dan ibu? Sekalian kita bisa berjalan-jalan bersama David dan Angeli. Ucap Pak Rasel mencoba menghiburku. Aku akan mengatur waktu, ucapku bersandar senang dan melepasnya pergi. Di sebuah sudut yang tidak terlihat, di balik tembok yang gelap, Elia tidak melihat sama sekali. Sebuah mata yang sepi dan terluka menatapnya dengan menahan rasa cemburu yang membakar hatinya. Puluhan puntung rokok telah berserakan di samping kakinya, mengingatkan betapa keras dan bertahannya hatinya untuk menunggu, melihat kekasihnya pulang, dan melihatnya masih baik-baik saja. Tidurlah sayang.